Janji si Samsul untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan pada akhirnya kena semprot dari anak SMP di Jambi. Katanya si Samsul ini sendiri saja masih dibantu oleh bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video yang begitu menarik. Dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian harus bisa menyimaknya dari awal sampai akhir. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama menyimak keseruan dalam cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Hei Mas Samsul, lo aja pekerjaan masih dicariin oleh bapakmu, sampai-sampai harus melanggar konstitusi negara dengan serius. Kemungkinan juga para pendukung dan pemilihnya juga orang-orang yang senang melakukan kriminal dan pelanggaran hukum. Sok-sokan mau buka lapangan pekerjaan sampai 19 juta. Faktanya sekarang PHK besar-besaran. Sekarang banyak usia 30 sampai 40 seharusnya masih produktif dan masih bermanfaat, tetapi sulit mencari pekerjaan. Kalau ngomong suka bohong kayak bapaknya. Ih, kasihannya namanya bagus-bagus, Gibran Raka Buming Raka berubah jadi Samsul. Katanya singkatannya dari asam sulfat. Untung Samsul, bukan Samsat. Samsat kan bisa juga asam sulfat. Kalau Samsat kan repot, pas kampanye banyak yang ngantri mau bikin SIM. Mas ikut mas, ikut mas. Ya elah ya Allah, orangnya emang pendiam ya. Oh pantesan diam-diam jadi cawapres. Di Twitter orangnya pada komen-komen soal Mas Gibran. Mas Gibran mah orangnya kurang senyum. Padahal aslinya pas ketemu tadi ramah. Memang jarang senyum. Kayak kelihatan banyak pikiran gitu. Kenapa Mas? Berat ya nanggung beban 3 periode. Mas Gibran nih sejujurnya saya itu sebenarnya support. Saya ikutan senang karena Mas Gibran menurut saya merepresentasikan anak muda. Berkat Mas Gibran maju jadi cawapres, kita tuh senang gitu. Oh ternyata ada anak muda yang bisa maju. Kalau bapaknya presiden. Ya kalau belum kan belum tentu ya. Gak, gue mah aneh ini beneran deh. Roasting jam 7 pagi. Baru kali ini nemenin orang pada sarapan. Tadi sarapan dibayarin nggak? Enggak. Iya bukan dibayarin Mas Gibran kan? Makanya datangnya siang, kan yang gratis makan siang. Iya ini ya Allah. Aduh saya tuh saya tuh kan orang pada mendiskreditkan Mas Gibran. Ya jangan jalur orang dalam lah. Tapi kalau menurut saya beliau ini punya sepak terjang yang bagus. Buktinya apa? Beliau berkarir dulu jadi wali kota Solo dan berprestasi. Tepuk tangan buat Mas Gibran. Gak mudah loh, anak muda jadi wali kota Solo. Meskipun kerjanya gak solo-solo amat, karena kan ada bantuan keluarga. Saya baru tahu APBN, anak presiden belanja negara. Takut sendiri. Pas pampres aman. Solo serem-serem banget pas pampres. Nah, tiap debat makan gratis mulu. Bosen gua.
Kan gue udah bilang, kalau makan kita udah kecukupan, Pak. Udah kecukupan. Makan gratis lagi. Pendidikan yang kita perluin, pendidikan buat anak-anak kita. Biar kagak pelok nanti kalau udah dewasa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, itu yang lebih penting. Pekerjaan buat bapak-bapaknya. Makan lagi. Makan. Dari pagi kita makan. Kalau nungguin bapak jadi presiden, keburu kanker usus saya. Kan begitu. Yang bener aja apa sih, Pak? Kita capek, Pak. Udah dulu ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Jadi dalam season pertama ini ada sebuah tamparan keras ya untuk Mas Gibran Raka Buming Raka yang dipanggil tadi Mas Samsul. Samsul itu asam sulfat sebenarnya, tetapi pada akhirnya sekarang dipanggil nama Samsul. Ketika kita melihat tanggapan dari seorang anak SMP yang menerangkan bahwa jangan bohong seperti bapakmu. Tentu bagi saya secara pribadi ini adalah fenomena yang telah terjadi di bangsa ini, di mana ada seorang anak presiden yang maju untuk menjadi calon wakil presiden dengan menabrak aturan di Mahkamah Konstitusi. Dan kasus itu masih terus berlanjut sampai hari ini. Dan kalau tidak salah kemarin dulu saya melihat cuplikan-cuplikan video di mana di situ menerangkan bahwa KPU terbukti bersalah oleh Dewan Penyelenggara Pemilu. Apakah semua ini akan baik-baik saja ketika kita melihat bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang begitu masif kemarin di MK, kali ini di KPU, hanya ulah dari seorang putra mahkota Bapak Presiden Joko Widodo yang bernama Gibran Raka Buming Raka ini. Apakah demokrasi di Indonesia ini masih sehat-sehat saja? Apakah konstitusi di Indonesia ini masih pada koridornya? Pihak penegak hukum, tolonglah cerdaskan kehidupan bangsa dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang benar-benar bermartabat. Lalu dalam roastingan dari Mbak Kiki tadi, sebenarnya itu juga adalah sindiran-sindiran pedas kepada Gibran Raka Buming Raka ini, kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Sekali lagi, kami yang sebagai rakyat jelata ini hanya berharap agar ajarlah kami dengan nilai-nilai moral yang baik, dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai demokrasi ini rusak, konstitusi ini rusak, hanya karena ulah dari seorang anak presiden yang bernama Gibran Raka Buming Raka ini. Ya, mungkin ada benarnya ketika seorang Mbak Kiki tadi, dia mengatakan bahwa ternyata ada anak muda yang bisa maju untuk jadi cawapres kalau bapaknya itu adalah seorang presiden. Tapi bagaimana dengan anak muda yang lain, yang bapaknya, yang ibunya bukan siapa-siapa? Apakah di suatu hari nanti mereka akan menggapai posisi seperti yang dialami oleh Gibran Raka Buming Raka hari ini? Tentu saja tidak. Jika nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai demokrasi tidak kita rawat, tidak kita jaga,
dengan baik dan benar. Mari kita buka hati nurani kita untuk melihat persoalan ini. Karena ini adalah persoalan di bangsa ini yang sampai hari ini masih menimbulkan kehebohan dan kegaduhan yang luar biasa. Semoga saja di Pilpres 2024 yang tinggal beberapa hari lagi ini, kita mampu untuk memilih mereka-mereka yang pantas dan layak untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Jangan memilih orang-orang yang dalam proses untuk menggapai kekuasaan itu dilalui dengan cara-cara yang instan, dilalui dengan menabrak aturan-aturan di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Mari kita budayakan untuk hidup yang baik dan benar, taat pada konstitusi, taat pada aturan-aturan yang berlaku di bangsa dan negara ini. Mari kita lanjutkan lagi. Debat malam tadi nilai Pak Wowo 110 dari 100 bersama Prabowo Gibran menuju Indonesia Mukbang. Betapa hebatnya capres kita yang satu ini telah menciptakan solusi konkret. Makan siang sebagai solusi for all problem. Masalah stunting, santai, nanti ada makan siang gratis. Solusi kekerasan perempuan, aman, saya akan lindungi mereka dengan makan siang gratis untuk ibu hamil. Lalu bagaimana dengan perkembangan budaya? Tenang, budayawan-budayawan akan kita kasih makan gratis. Kalau upaya meningkatkan kualitas pendidikan gimana? Ada makan siang gratis, biar mereka jago matematik. Rakyat Indonesia butuh makan siang gratis, bukan internet gratis. Soalnya kalau ada internet gratis, malah akan jadi orang yang lamban. Kesimpulannya, makan siang dan susu jauh lebih penting dari internet gratis. Terus terakhir ada momen keren saat Pak Wowo menolak ketika ditanya wartawan. Padahal aturan KPU mengizinkan wartawan untuk bertanya kepada setiap capres. Memang luar biasa capres kita yang satu ini. Punya prinsip yang sangat kuat. Mungkin beliau takut jika rahasia negara bocor. Ini bersama Prabowo menuju Indonesia Mukbang. Mudah-mudahan pada sehat ya kan ya. Setiap ngomong makan gratis satu menuju Indonesia Indonesia kekenyangan. Ya enak deh, udah deh. Pokoknya kalau misalnya perut kenyang itu udah yang paling utama deh kayaknya ya. Misalnya emang terjadi nih program makan siang gratis, menu apa yang kamu pengen ada? Senin, Selasa, Rabu. Itu mah nggak tahu diri, emang rasa aji mumpung lu, Rizky. Kenapa kamu belum makan? Iya, nunggu digoputin. Mana mau Pak Prabowo ngegoputin lu? Pak Prabowo, stunting itu anak 10 tahun tapi badannya kayak anak 4 tahun. Wah, parah. Caimin nih Zehri. Ini debat terakhir guys. Tetap aja ya kayaknya netizen ada aja yang bikin ngakak ngik. Ini tentang programnya Pak Prabowo yang makan gratis. Pak Prabowo nih tapi selaras sama gue. Kalau udah bingung ujung-ujungnya makan. Bukan cuma bingung doang, mau ngapa-ngapain. Kalau misalnya kita nggak makan kayaknya lemes gitu kan ya, nggak konsentrasi, suka emosian. Sama nggak kalian guys? Ada lagi stres dikit makan, pusing dikit makan, bingung. Ngapain lagi makan deh? Kalau makan enak dan uang banyak adalah kunci. Amin ya Allah. Orang kamu tuh waduh brengsek. Pak Prabowo, siapa yang suruh nanya? Pak Prabowo, saya Margaret dari Jakarta Post. Untuk mengklarifikasi Dari Jakarta Post. Jakarta Post is already anti me, so why should you ask a question? Tapi terkait koalisi tadi, Pak. Terima kasih ya, saya maaf. Jakarta Post saya nggak mau jawab. Tolong ajarin, kasih tahu Sofyan Wanandi. Orang kamu tuh waduh brengsek. Orang kamu tuh waduh brengsek.
bisa masuk ke sini Kompas. Hah? Kenapa dikasih masuk? Kompas itu tidak adil, tidak fair. Kompas cetak Pak. Kompas Group tidak fair dan tidak adil. Itu banyak TV-nya. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Hati-hati kau ya. Hati-hati kau. Ya, dalam debat capres terakhir hari ini dan di sesi tanya jawab antar paslon ya, Prabowo nampak kebingungan antara konsep kurang gizi dan stunting. Pencegahan stunting harus dimulai dari pasangan menikah. Dan Prabowo sudah diberitahu beberapa kali oleh Mas Ganjar, namun tetap saja tidak mengerti. Dan yang menarik nih, Mas Ganjar dan Anies membahas soal bansos dan mempertanyakan apakah bansos kali ini untuk rakyat atau untuk yang memberi. Data dan prosedur pun berantakan. Mas Ganjar berjuang agar tidak ada rakyat yang membutuhkan yang terlewat dan juga tidak mendapatkan bansos. Kuncinya adalah data yang rapi, tetapi yang paling penting adalah negara membentuk keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Dan cuma Mas Ganjar yang menguasai seluruh topik dari segala aspek, baik teknis maupun secara konsep. Mas Ganjar selalu mendengarkan rakyat, karenanya semua datanya akurat dan konkret. Dan kemudian nih, saat Prabowo ditanya Anies soal perlindungan bagi perempuan, lagi-lagi jawabannya ya tidak menjawab pertanyaan dari Anies. Jadi intinya adalah apapun solusi dari semua masalah bagi Prabowo adalah makan gratis. Apapun persoalannya, solusinya hanya makan gratis. Luar biasa ya capres yang satu ini. Mau omong tentang pendidikan, solusinya makan gratis. Mau bicara di sektor ekonomi, solusinya juga makan gratis. Punya segala sesuatu selalu dikaitkan dengan makan gratis. Makanya dalam debat capres pamungkas kemarin, kalau kita mau hitung-hitung, itu kata makan gratis itu diulangi sama Prabowo mungkin mau 20 atau 30 kali. Karena ya apapun persoalannya, solusinya cuma satu, makan gratis, itu saja. Memang keren ya, Bapak Prabowo Subianto, luar biasa. Dan dalam cuplikan-cuplikan video di season kedua ini, kita mendengarkan bersama-sama bagaimana pandangan-pandangan dari netizen tentang makan gratis yang pada akhirnya membuat netizen sendiri menjadi ngakak. Ngakak karena komentar-komentar mereka, komentar-komentar netizen ini ketika kita baca, terus terang kalau kita lihat di media X atau Twitter itu luar biasa serunya, dan juga di TikTok. Itu kritikan-kritikan berkaitan dengan makan siang gratis ini dijadikan sebagai parodi ngakak. Tapi jujur ya, saya hanya mau mengajak kepada kita semua bahwa negara ini tidak sedang dalam bercanda. Kita benar-benar butuh pemimpin yang dia punya niat dan dia punya kemauan untuk membangun bangsa dan negara ini. Sehingga di sisi lain juga saya mau mengajak kepada pemirsa sekalian, karena tadi ada satu cuplikan video yang menurut saya juga luar biasa tentang track record atau rekam jejak dari seorang Bapak Prabowo Subianto yang ngatain wartawan sampai dengan kata-kata brengsek dikeluarkan, sampai ada ancaman kepada para wartawan. Tentu ini adalah calon pemimpin yang otoriter menurut saya ya. Jadi kita rakyat Indonesia patut waspada, patut berhati-hati
kalau memang kita punya calon pemimpin, punya karakter seperti ini. Ini saja kita baru melihat track record atau rekam jejak dari beliau yang saya sendiri itu dari cara bicaranya, dari tutur katanya, tidak mengarahkan dia untuk menjadi seorang pemimpin sebenarnya. Tapi lucunya, kenapa sih kok banyak sekali orang-orang yang mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini ya? Terus terang saya bingung. Padahal saya secara pribadi ketika mempelajari track record rekam jejak dari Bapak Prabowo ini, baru dengar bahasanya saja, dengar kata-katanya atau intonasi suaranya saja, sudah ada rasa trauma. Itu saya secara pribadi, tidak tahu pemirsa menilainya. Dan bagi saya secara pribadi, orang-orang seperti ini tidak layak dan pantas untuk kita percayakan menjadi seorang pemimpin. Karena sikap otoriter yang menurut saya sangat berbahaya. Mari gunakan logika akal sehat kita. Jangan sampai kita memilih orang yang salah hingga pada akhirnya kita yang menyesal. Mari kita lanjutkan lagi. Banyak yang bilang kemarin pembagian bansos nggak pakai data tuh, asal lewat saja di tempat pembagian bisa dapat. Kayak pembagian takjil bulan puasa, emang boleh ya? Itu kan uang kita, uang ibu-ibu, uang rakyat, bukan zakat uang pribadi. Bisa salah sasaran loh. Yang desak hidupnya malah nggak dapet. Nggak bisa bansos ugal-ugalan begitu, kan harus ada tata kelola. Apik kata-katanya Mas, tapi tak dudui Mas. Rekam jejak itu dan rekaman digital itu susah untuk dihilangkan ya. Tak dudui, monggo tak spill ge. 2019 yo ono sik ngono ge Mas. Gitu ya. Karena apa? Karena beliau tidak masuk di pemerintahan gitu loh. Tak spill nih. Tunggu yes. Kami butuh bantuan. Bantuan untuk apa? Bantuan biaya untuk membiayai gerakan aktivitas para kader-kader kita yang keliling ke desa-desa. Kita butuh juga biaya untuk membayar makan saksi-saksi kita nanti pada hari pencoblosan. Untuk itu, saya merancang suatu program pencari dana dari rakyat langsung, dari pendukung-pendukung saya dan pendukung-pendukung Gerindra. Saudara-saudara, saya namakan program ini program Galang Perjuangan. Saudara-saudara, kami sudah siapkan nomor rekening dan kami sudah menyiapkan cara-cara untuk mengirim bantuan dari engkau sekalian langsung kepada kami. Saudara-saudara sekalian, kami mohon dukungan langsung. Kalau kau benar-benar ingin perbaikan bangsa dan negara, kalau kau benar-benar ingin mendukung saya, mendukung Gerindra, mendukung calon-calon gubernur yang terbaik di provinsi-provinsi yang sebentar lagi akan melaksanakan pilkada, saya mohon bantuanmu. Berapa besar bantuanmu, itu terserah kemampuanmu masing-masing. Kalau kau sanggup hanya mengirim 5.000 rupiah, kami sudah terima kasih. Kalau bisa mengirim 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, dan selanjutnya akan sangat-sangat besar. Wis paham Pak. Aduh, wis paham dong. Jadi itu 2019 sudah dilakukan dan dikerjakan oleh Pak Prabowo. Karena apa?
Ya karena Pak Prabowo waktu itu tidak ada di pemerintahan gitu loh. Beda dengan saat ini gitu. Saat ini beliau ada di pemerintahan jadi Menhan kan gitu. Sehingga nggak minta donasi untuk kali ini gitu loh. Lah dananya dari mana? Ini nanti Pak Prabowo jawab sendiri. Ini nanti Pak Prabowo jawab sendiri itu. Oke. Oke. Saudara-saudara sekalian, budaya politik sekarang lazimnya adalah mencari dana dengan cara-cara justru yang dapat menghancurkan perekonomian bangsa. Cara-cara menggunakan BUMN, cara-cara menggunakan penggelumbungan proyek yang nilainya 200 miliar dibikin 400 miliar. Ini yang mengakibatkan ekonomi kita tidak kuat dan tidak sehat. Tuh kan Pak Prabowo sendiri yang menjawab. Kenapa tahu-tahu ada dana kampanye yang besar yang konon katanya salah input juga. Tuh dana kampanyenya dari mana gitu. Akhirnya direvisi gitu loh. Mosok pasang baliho dari ujung ke ujung cuma 180.000. Nggak usah ketawa, ntar di take down lagi. Mungkin itu fakta yang ada. Saya hanya ingin kawan-kawan yang ada di sana lebih menggunakan akal dan logika. Selebihnya saya respect dengan calon-calon presiden saat ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, ketiga orang tersebut yang saat ini terbaik, yang maju mewakili jutaan warga yang ada di Indonesia. Salam respect. 03. Bayar larang-larang ning kene akon milih Prabowo. Sorry ya. Iki lho, Ganjar iki lho ya. Sorry ya. Sorry ya, sorry. Setelah acara debat semalam kami kumpul-kumpul beberapa teman aktivis. Rupanya sudah menjadi cerita dari mulut ke mulut. Dan ini juga saya temukan di sebuah WhatsApp group. Statement yang serupa. Katanya zaman dulu itu kalau misalnya ada koruptor dan kemudian dia sudah dipastikan terlibat dalam kasus korupsi, maka yang bersangkutan larinya ke luar negeri. Tapi saat ini yang sudah dicurigai atau terindikasi sebagai koruptor, mereka tidak ke luar negeri lagi, tapi mereka lari ke pasangan kosong ... Salam akal sehat. Ternyata Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Pilihan politik Anda sangat menentukan rasa keadilan. Sayang anak, uang negara diobral demi suara. Sayang anak, uang negara diobral. Sayang anak, uang negara diobral demi suara. Sayang anak, uang negara diobral. Pencoblosan. Saya mau luruskan dulu tadi itu bahwa ada bansos secara ugal-ugalan bulan Januari ini. Dari mana nih anggarannya, Pak Aceh? Ya anggarannya tentu dari yang sudah diputuskan bersama. Enggak, saya kan di Komisi 11. Jadi ini belum ada tambahan anggaran untuk bansos. Itu yang penambahan anggaran itu adalah menggunakan sisa anggaran lebih. Itu pun terhadap gaji, bukan terhadap bansos. Nah, bansos ini juga akan patut kita pertanyakan sumber anggarannya dari mana ini. Itu satu. Nah, kemudian ya,
Kalau ini katakan pelaksanaan tambahan bansos ada Januari Maret yang sekarang ini ya, ini belum pernah dibahas Pak antara pemerintah dan DPR untuk penambahan bansos ini Pak ya. Kemudian pemerintah dapat menambah bansos dengan protokol dalam keadaan krisis, di mana implementasinya berkonsultasi dengan DPR khususnya terkait keadaan krisis. Apakah saat ini ada krisis? Itu belum. Ya, kemudian krisis apa? Kalau ada krisis, pemerintah tidak menyampaikan kepada DPR, berarti pemerintah ya menyembunyikan informasi. Oke, Kang Aceh, benar nggak kalau bansos ugal-ugalan demi satu putaran? Ya, itu adalah fakta yang terjadi hari ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjelang detik-detik Pilpres, pembagian sembako dilakukan secara masif, seolah-olah bangsa ini sedang dalam kelaparan, sedang dilanda kemarau panjang. Tapi inilah trik-trik dari para penguasa untuk menarik simpati dari rakyat. Ini adalah gimmick-gimmick politik menjelang Pilpres 2024 ini. Kita sebagai rakyat jangan mau suara kita dibayar dengan amplop 100.000 ataupun dengan beras 5 kg ataupun dengan mie instan 5 bungkus. Ayo, mari kita berpikir waras. Jangan mau digoblok-goblokin oleh para penguasa di bangsa ini yang haus untuk berkuasa. Perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Demokrasi kita sudah rusak. Konstitusi kita sudah rusak oleh oknum-oknum yang haus akan kekuasaan. Mari kita pikirkan dengan matang dalam memilih pemimpin di periode 2024 sampai 2029. Hargailah para pendiri bangsa ini. Tugas kita generasi bangsa adalah menjaga dan merawat bangsa ini. Apa yang mau kita jaga? Demokrasinya, konstitusinya, NKRI-nya, Pancasilanya, undang-undangnya, Bhinneka Tunggal Ika-nya. Itu adalah tanggung jawab kita, generasi penerus bangsa ini. Para pejuang dalam memerdekakan bangsa ini, nyawa mereka jadi taruhan. Mereka wariskan itu kepada kita, dan tugas kita hanya untuk merawat dan menjaganya. Tetapi apakah kita tinggal diam ketika melihat fenomena-fenomena, fakta-fakta yang terjadi saat ini yang mau berusaha untuk merusak demokrasi di bangsa ini? Mereka-mereka yang haus akan kekuasaan dengan cara-cara merusak konstitusi di bangsa ini. Apakah kita tinggal diam? Apakah kita tidak bisa bersuara untuk membela hal-hal yang baik dan benar? Saudaraku, cuplikan-cuplikan video tadi tentunya adalah informasi-informasi penting untuk kita renungkan bersama-sama. Kita melihat ada seorang anak muda yang membongkar track record atau rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto kala itu
kita meminta donasi kepada siapa saja di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita bersama-sama tentunya menginginkan untuk menjaga kualitas pemilu ini lebih baik, lebih bermartabat, dan calon-calon pemimpin yang akan kita coblos di tanggal 14 Februari itu adalah mereka-mereka yang benar-benar pribadi-pribadi yang matang, pribadi-pribadi yang dewasa. Jangan kita asal pilih manusia-manusia yang selama ini selalu mengkibulin rakyat dengan gimmick-gimmick politik. Menarik ketika kita mendengar pernyataan dari Masinton Pasaribu tadi. Bangsa dan negara ini membutuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bantuan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita harus bisa untuk berpikir waras dengan menggunakan logika akal sehat kita. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa sukseskan Pilpres di tahun 2024 ini.